Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News. Mas Burhan, kalau lihat fenomena di Banten ya, itu sangat menarik karena tadinya Airin sebagai kader Golkar kan tidak diusung sebagai calon gubernur oleh partainya sendiri. Karena Partai Golkar berhimpun dalam Kimplas sudah menetapkan lebih dulu waktu itu Andra Soni. Dengan manuvernya sendiri, Airin minta dukungan PDIP, PDIP mendukung, Golkar berbalik badan, dan sekarang kita lihat Airin versus Andra. Kalau saya mau mengatakan disitulah sebetulnya bentuk yang paling nyata Kimplas versus PDIP. Bagaimana Mas Iwan? Iya, bahkan ada efek dari pertarungan internal kan. Karena kita tahu awalnya Golkar memberikan rekomendasi kepada Airin di masa kepemimpinan Airlangga Hartarto. Ketua umum berganti, rekomendasi berubah. Berganti juga. Dari Airin kemudian pindah ke Andra Soni. Nah, pada saat itu Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan berkaitan dengan penurunan threshold pencalonan kepala daerah. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi dengan aturan lama bahwa threshold 20–25%, PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan siapapun. Dan kalau misalnya seperti itu skenarionya, berarti di Pilkada Banten kemungkinan besar saat itu kita hanya punya calon satu, yaitu Andra Soni dengan Dimyati Natakusuma. Lawan kota kosong. Tetapi tiba-tiba ada perubahan dari MK. Dan MK memberi kesempatan buat partai-partai asalkan memenuhi syarat yang jauh lebih mudah untuk diterabas. PDI Perjuangan pun akhirnya bisa mengusung calon sendiri, dan calon yang diusung bukan kader PDI Perjuangan, tapi Airin. Dan itu yang kemudian terjadi, membuat Golkar akhirnya balik badan. Tetapi poin saya adalah Kimplas dengan PDI Perjuangan ini, itu ada satu yang menurut saya efek atau dampak yang kurang positif, yaitu membuat kontestasi itu menjadi dipersempit. Jadi pilihan masyarakat menjadi lebih sedikit. Nah, kalau dulu sebelum ada efek Kimplas versus PDI Perjuangan, itu kita punya calon rata-rata antara 5 sampai 6. Sekarang rata-rata kontestan pilkada itu turun. Salah satunya tentu ada banyak variabel. Salah satunya adalah faksionalisasi di tingkat nasional pasca Pilpres, dan kebetulan pilkada juga tidak terlalu berjauhan, itu berdampak pada proses penentuan pola koalisi di tingkat daerah. Baik, kita sambil melihat juga Mas Burhan dan pemirsa, gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar terkini dalam pengundian nomor urut pilkada di Sulawesi Selatan. Ini Kimplas juga nih. Ini Kimplas juga ya? Kimplas lawan PDIP juga? Betul. Jadi di sini Andi Sudirman Sulaiman ya bersama Fatimah. Keduanya didukung oleh Kimplas. Ini beliaunya adalah adik Pak Amran Sulaiman. Kemudian Bu Fatmawati adalah kader dari Nasdem. Dan kita tahu semua partai pendukung Kimplas itu mengerucut pada pasangan ini, melawan Dani Pomanto dan Arsyad yang didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi menarik sekali lagi, di provinsi-provinsi besar, Sulawesi Selatan jangan lupa, ini salah satu provinsi strategis, pintu masuk Indonesia bagian timur, dan termasuk sekitar 7 provinsi paling padat seluruh Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian provinsi diperebutkan oleh koalisi-koalisi di tingkat nasional. Tapi kalau kita bicara Mas Burhan, Kimplas versus PDIP, baik di Sulawesi Selatan maupun di sekian daerah yang lain, apakah kontestasinya ini kontestasi yang simetris? Maksud saya kekuatan dari masing-masing, tentunya kan kalau dari bicara nominal jumlah partai, pasti PDIP kalah terus, karena namanya saja sudah KIM, Koalisi Indonesia Maju, pakai plus lagi lawan PDIP yang mungkin sendiri atau mungkin hanya beberapa partai saja. Artinya apakah ini kita melihat pertarungan David versus Goliath begitu, si kecil melawan si raksasa, atau seperti apa Mas Burhan? Pada umumnya pemilihan secara langsung itu lebih bertumpu pada kekuatan calon. Jadi popularitas dan tingkat kedisukaan terhadap calon yang lebih menentukan. Tidak penting dia ada di Kimplas atau di PDIP? Nah, tidak penting apakah dia kader PDI Perjuangan ataukah kader dari partai yang berkoalisi dalam bendera besar Kimplas, asalkan populer dan tingkat kedisukaan tinggi, itu daya tarik tersendiri. Tetapi lagi-lagi bukan berarti partai tidak punya efek.
kalau misalnya pertarungan tipis, kemudian partai pendukung jauh lebih banyak, sedikit apapun kontribusi dari mesin partai yang mendukungnya, itu punya dampak. Jadi marginal efeknya itu jadi lebih besar kalau persaingannya tipis. Tetapi umumnya determinan efeknya lebih ditentukan oleh faktor figur ketimbang partai. Mas Habib, kalau bicara di Banten dan sekian provinsi lain di Pulau Jawa, Mas Habib, apakah memang Kimplas atau Gerindra, ya saya tanyakan kepada Mas Habibur Rahman, itu masih melihat bahwa penting untuk dikuasai untuk mungkin pertarungan di 5 tahun ke depan dari 2024 untuk pilpres atau pileg yang lain, atau memang ya melihat lagi situasi daerah per daerah, Mas Habib? Kalau memang perlu bergabung dengan PDIP misalnya, ya boleh bergabung, walaupun kalau di level provinsi saya lihat tidak ada yang bergabung. Bagaimana Mas Habib? Ya, saya sedikit merespon Mas Burhan ya, soal keberadaan Kimplas dan kemudian relevansinya dengan jumlah paslon, ya, dengan kemudian situasinya demokratis atau tidak. Menurut saya situasinya tentu nggak ada yang salah dengan terbentuknya Kimplas ini. Ini adalah hasil dari dialektika dan proses demokrasi. Ya, regulasi kita, undang-undang kita sejak jauh hari itu sudah membuka lebar-lebar, ya, untuk hadirnya berapapun jumlah paslon untuk maju dalam pilkada dengan adanya dibukanya pintu masuk untuk calon perseorangan yang tidak ada pada level pilpres, ya. Jadi sebenarnya jumlahnya berapapun tidak akan bisa dibatasi. Dan ini kan terbukti banyak sekali di daerah, ya, sudah berkali-kali 2 kali setidaknya pemilu, banyak paslon dari perseorangan yang bisa maju dan bahkan bisa menang, ya. Dan bahkan banyak orang yang percaya diri tidak memerlukan partai politik sejak awal maju dengan jalur perseorangan, sehingga kita nggak bisa, ya, memandang terlalu sempit soal keberadaan Kimplas ini. Kalau orang ingin bergabung misalnya, ya, dalam satu koalisi, ya, karena merasa ada kesamaan cita-cita, kesamaan keinginan dalam konteks politik kebangsaan, ya, bahwa kita ini sebagai bangsa yang besar harus mendorong persatuan, gitu kan. Kita jangan mau diadu domba, dipecah belah, ya. Pilihan itu nanti kan bisa ditentukan oleh rakyat. Jadi nggak ada yang salah, ya, soal hal tersebut. Dan kami merasa, ya, narasinya harus diubah bahwa bersatunya politisi-politisi, partai-partai politik dalam Kimplas itu semangatnya baik, ya. Semangatnya tidak sesempit, tidak seburuk yang dituduhkan bahwa hanya sekedar kekuasaan. Menurut saya tidak demikian, ya. Kami ini terjun ke politik masing-masing dengan idealisme, ya. Sama juga dengan teman-teman yang di luar partai politik. Itu. Nah, kemudian kami, ya, menyatakan bahwa terkait pilkada di tanah Jawa, tentu kita melihat strategis. Semua partai politik, ya, kita nggak bicara koalisi. Semua partai politik menginginkan paslon yang didukungnya agar bisa menang. Di 5 provinsi di Pulau Jawa, ya, terutama, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Jakarta, itu yang memang basis pemilih dan nilai strategisnya, ya, provinsi-provinsi tersebut sangat-sangat penting, ya, karena kalau kita mau ngomong soal pengaruh, ya. Walaupun jumlahnya mungkin 50% dari pemilih, tapi kecenderungan pemilih di luar Pulau Jawa juga banyak yang mengikuti apa yang terjadi di Pulau Jawa, terutama etnis Jawa, ya, seperti yang tersebar di provinsi-provinsi lain, di Lampung paling banyak, bahkan di Sumatera Utara. Mereka mengikuti biasanya tendensi di kampung halaman leluhurnya, kurang lebih begitu. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami.